Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa selalu berdoa semoga masalahnya bisa segera terselesaikan. Oke? Guys, di video kali ini ya kita akan general reading lagi ya. Dimana yang teman-teman ketahui bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa enggak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Untuk tema readingan kali ini guys ya, temanya adalah seseorang yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat karena ada sesuatu yang sangat ingin dia lakukan padamu. Nah, jadi kita akan prediksi ya, siapakah seseorang yang dalam waktu dekat tiba-tiba muncul karena ada sesuatu hal yang sangat ingin dia lakukan kepadamu. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Kita akan mulai readingannya. Oke? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silahkan chat saja kontak WA-nya aku yang ada di deskripsi video ini. Oke? Jadi gitu. Kita akan mulai ya, shuffle kartunya. Kita akan lihat siapakah seseorang yang dalam waktu dekat tiba-tiba muncul ya, mengejutkan ya, karena ada sesuatu yang sangat ingin dia lakukan padamu. Ya, siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat karena ada sesuatu hal yang sangat ingin dia lakukan padamu. Siapakah dia orangnya yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat karena ada sesuatu yang sangat ingin dia lakukan ke kamu. Oke, Clarissa akan ambil satu kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Kita akan lihat. Wow. Oke, di sini ada The Hermit ya. Kalau aku baca-baca, kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia saat ini sedang lost contact ya, sedang putus komunikasi ya. Ada juga yang sedang berjarak, atau ada juga beberapa di antara mereka ini yang sepertinya sudah cukup lama ya tidak melakukan komunikasi dengan kamu ya. Entah karena dia ghostingin kamu ya pada saat kamu sayang-sayangnya sama dia, atau karena ya orang ini tuh ada sesuatu hal sehingga membuat dia ini gak bisa meneruskan perjuangan cinta dia kepada kamu gitu ya. Kalau dilihat aku ngerasa dia ini orang yang usianya itu lebih dominan, lebih dewasa dia ya daripada kamu. Dan aku juga ngerasa bahwa orang ini tuh sampai detik ini sepertinya perasaan dia ke kamu ini masih cukup kuat ya, masih ada keinginan ya, orang ini ingin memperjuangkan kembali perjuangan cinta dia yang sepertinya sudah lama mati gitu ya. Karena ya nggak tahu kenapa ya, beberapa di antara mereka ini ngerasa ya, setelah dia nggak komunikasi sama kamu tuh dia jadi benar-benar ngerti banget ya arti kehilangan sosok kamu ya. Dia jadi ngerasa banget perbandingannya ya di saat dia sudah tidak bersamamu, karena sudah tidak ada seseorang yang mau menjadi support sistemnya, yang mau perhatian sama dia lagi. Itulah alasan ya kenapa orang ini tuh merasa terpanggil ya dalam waktu dekat untuk mendekati kamu gitu. Di sini memang aku tuh ngerasa ya, beberapa tuh kayaknya sudah cukup lama banget loh ya. Orang ini berusaha mencari info-info tentang dirimu ya. Kayak mencari kabar tentang dirimu kayak lewat sosmed gitu ya. Lewat sosmedmu, atau mencari kabar ya kepada orang-orang yang juga merasa dia kenal gitu ya. Agar ya orang ini bisa kontekan lagi gitu ya. Karena ada loh beberapa di antara mereka ini yang merasa ya, walaupun hubungan kita ini sudah
cukup lama tidak terkoneksi, tapi rasa sayangku padamu tak akan pernah padam gitu. Karena ya aku ngerasa ya bahwa di lain kesempatan kita akan disatukan lagi dalam momen yang lebih indah. Jadi ada yang kayak gitu guys ya. Di sini tuh memang terlihat ya kendala terbesar ya pada saat flashback ke belakang ya, pada saat kamu menjalin hubungan sama dia, mungkin kesulitan yang kamu hadapi itu orang ini kurang bisa mengimbangi kamu ya, dan orang ini juga sepertinya ada sedikit kayak rada ada egonya gitu ya guys, sehingga kamu tuh sering banget berkonflik sama dia, sering banget merasa bahwa dia ini kurang bisa memahami apa yang kamu inginkan gitu ya, sehingga sepanjang kamu menjalin hubungan sama dia banyak sekali perdebatan, pertengkaran yang sepertinya itu menyelimuti hubungan kalian gitu. Padahal yang kamu inginkan tuh bukan ini ya, yang kamu inginkan tuh adalah kebahagiaan secara nyata ya, bukan pertengkaran gitu. Memang di sini tuh ya ada yang apa ya, bisa dibilang tuh dia masih ngerasa abu-abu gitu ya. Ngerasa abu-abu tuh artinya ya di satu sisi dia ingin berharap bisa bersatu kembali sama kamu. Tapi di satu sisi tuh ada yang merasa takut gitu, karena dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling bersalah sama kamu ya. Sehingga kayak dia ini masih merasa bingung gitu ya. Dia mau mendekati kamu tapi takut di satu sisi kamu masih nggak terima ya terhadap atas apa yang pernah dia lakukan kepada kamu gitu. Tapi di satu sisi jiwa dia ini merasa berontak banget gitu ya, ingin meluapkan rasa rindu dia yang selama ini dia tahan gitu. Jadi kayak orang ini tuh ada yang kayak gitu. Cuman aku sih ngerasa bahwa dalam waktu dekat tuh akan ada yang ketemu sama dia lagi, tapi dalam momen yang kayaknya jauh lebih baik ya daripada yang dulu. Karena orang ini datang tuh untuk meluruskan suatu masalah yang sepertinya itu sudah cukup lama ingin dia lakukan kepada kamu gitu. Cuman ya aku ngerasa bahwa kesempatan itu baru dia dapatkan saat ini. Jadi selama dia gak bersamamu tuh aku ngerasa bahwa orang itu kayak apa ya, punya dosa yang sepertinya itu masih belum terampuni gitu. Karena ya mungkin saja pada saat dia bersama kamu ini dia cenderung apa ya, dalam artian tuh ya cenderung menyakiti kamu gitu ya. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat. Siapakah dia orangnya? Wow, yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat ya, karena ada sesuatu yang sangat ingin dia lakukan kepada kamu. Wow. Oke. Aku melihat ya, beberapa tuh ya orang ini hadir memang tidak disangka-sangka ya, tidak diduga-duga pula gitu, karena ya tiba-tiba orang ini tiba-tiba muncul gitu dalam hidupmu gitu. Dan kamu pun ya pada saat awal tuh ngerasa bahwa sama sekali gak ada keinginan untuk mengenal dia lebih dalam ya. Tapi gak tahu kenapa seiring berjalannya waktu, semakin kamu sering berkomunikasi sama dia, tiba-tiba rasa kenyamanan itu muncul. Dan rasa penasaran tentang diri dia ini juga tiba-tiba menggebu-gebu gitu. Karena memang yang aku rasakan ya, orang ini tuh datang di saat waktu yang tepat, di saat kamu memang benar-benar membutuhkan sosok seseorang yang bisa mengerti keadaanmu ya, membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa diajak serius. Dan semua yang kamu inginkan ini seolah-olah ada di dalam diri dia, sehingga membuat ya nggak tahu ya, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba kamu kayaknya terlalu dalam ya mencintai dia gitu ya. Padahal kamu ini sudah berusaha gitu ya, kayak masih belajar dari kesalahan, kamu gak ingin membuka hubungan yang baru gitu. Tapi kamu menganggap bahwa orang ini tuh orang yang berbeda gitu ya, dari cara dia memperlakukan kamu ya, dari cara perhatian dia kepada kamu ya, terus kesopanan dia terhadap kamu ya, semuanya tuh kayak berbeda. Itulah alasan kenapa kayak kamu semakin lama
sama dia ini kayak semakin merasa nyaman ya, kayak menemukan seolah-olah apa yang kamu cari selama ini gitu. Di sini memang beberapa tuh kayaknya masih dia ini belum berani ya mengutarakan isi hati dia. Jadi ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini kayaknya masih proses pendekatan gitu. Karena basically ya mungkin perkenalan kalian masih beberapa hari, beberapa minggu ya. Ada yang mungkin beberapa bulan gitu. Tapi ya masih sebatas kedekatan gitu. Karena satu dengan yang lain ini masih belum ada yang berani mengungkapkan. Tapi sebenarnya dari gerak-gerik cara perlakuan dia ke kamu ini sudah bisa mewakili ya bahwa orang ini tuh sangat ada hasrat seolah-olah dia ingin memiliki kamu. Jadi kayak gitu. Ya memang dia ini orangnya pemalu ya. Terus orang ini juga dia bukan orang yang pemberani gitu, apalagi berhadapan sama urusan cinta. Jadi aku tuh ngerasa bahwa kedekatan kamu ini kayak akan terjadi kayak tarik ulur ya, maju mundur gitu ya. Di saat kamu menjauh dia mendekat ya, di saat kamu mendekat dia menjauh. Jadi kayak gitu. Tapi akan ada sebuah fase atau titik di mana kamu dan dia ini akan sama-sama saling mengutarakan isi hati kalian masing-masing ya, dan kedepannya itu akan menjadi awal baru ya, peluang hubungan baru yang tentunya bisa membawa energi positif di dalam kehidupanmu. Jadi kayak gitu. Ini orang juga aku tuh melihat ya bahwa dia ini tipikal seseorang yang sebenarnya itu ketika dia sudah terikat sebuah hubungan ya, ketika dia udah ngerasa nyaman seseorang, maka orang ini tuh akan tetap terus ya berada di circle lingkaran kamu ya. Dan orang ini bukan orang yang munafik gitu ya. Kalau dia merasa nggak nyaman sama seseorang, ya udah dia bakal ngejauhin kamu gitu. Kalau dia selama ini mendekati kamu terus, ya artinya dia sudah merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman dan cinta sama kamu. Hanya saja memang dia ini bukan orang yang pemberani ya. Jadi butuh waktu ya untuk sama-sama saling mengetahui tentang isi hati satu sama lain. Jadi seperti itu. Kalau dia ini seorang perempuan, aku melihat ya, dia adalah perempuan yang gengsinya besar ya. Terus orang ini juga bukan orang yang mudah untuk ditaklukkan ya, tapi kalau dia seorang laki-laki ya aku melihat dia adalah seorang laki-laki yang baik ya, orang yang memiliki ambisi yang kuat. Jadi ketika dia menginginkan sesuatu, misalkan dia menginginkan kamu, maka apapun yang terjadi dia akan tetap terus kejar kamu gitu. Cuman terkadang kalau ini orang cowok ya, aku ngerasa orang ini ada sedikit rasa gengsinya gitu. Cuman ya semuanya berbanding ya dengan kesetiaan dia kepada pasangannya. Jadi kayak gitu. Di mana ada kelebihan, ya di situ pasti ada kekurangan. Jadi kayak gitu ya. Kita akan lihat lagi. Kita akan lihat lagi akan ada energi apakah. Seseorang yang tiba-tiba muncul dan mendekati kamu ya dalam waktu dekat. Tara. Oke. Jika dilihat ya, aku ngerasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang berkonflik dengan kamu ya. Kamu sama dia sepertinya masih terikat sebuah hubungan, tapi bukan hubungan yang baik, melainkan hubungan yang kurang sehat karena kurangnya rasa komunikasi, pengertian, dan terlalu membesarkan emosi ego satu sama lain. Sehingga aku merasa ya kamu terikat, tapi terikat dalam sebuah hubungan yang tidak membahagiakan kamu gitu. Dan di sini kamu sebenarnya paham ya bahwa kamu ini terlalu sakit untuk mempertahankan. Tapi di satu sisi yang aku rasakan, kamu juga nggak tahu cara ya bagaimana melepaskan ikatan cinta yang sudah terlanjur kamu jalani bersamanya gitu. Karena ya sempat pernah mencoba ya kamu lepas dari dia, tapi nggak tahu kenapa. Kayaknya memang orang ini sengaja ditakdirkan ya untuk kamu. Jadi sejauh-jauhnya kamu berpisah sama dia, pada ujung-ujungnya ya orang ini tetap ya bersatu sama kamu kembali gitu. Di sini sebenarnya tuh ya aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh orang yang sangat mencintaimu gitu. Hanya saja
cara dia memperlakukan kamu yang salah sehingga membuat kamu makin lama makin gak nyaman sama dia gitu. Karena cara dia memperlakukan kamu aja salah gitu. Dimana yang kamu ini sebenarnya butuh banget perhatian, butuh banget kasih sayang, butuh banget menghabiskan waktu berdua. Itu semua tidak kamu dapatkan. Karena yang aku rasakan tuh orang ini terlalu memprioritaskan pekerjaan dan keinginan ego dia semata ya, daripada memikirkan hubungannya. Sehingga kamu pun akhirnya berpikir gitu ya, bahwa orang itu kayaknya gak sepenuh hati dalam mencintaiku. Dimana orang yang sepenuh hati dalam mencintai pasti ya sesibuk-sibuknya dia, seego-egonya dia akan mengorbankan waktu dia untuk pasangannya. Tapi ini orang kok kayaknya berbeda ya. Dia lebih mementingkan urusan dia sendiri daripada urusan pasangannya. Sehingga kamu tuh sering banget ya berdiri dengan overthinkingmu yang membuat hubungan kamu makin lama makin gak sehat sama dia. Jadi kayak gitu. Terus juga beberapa tuh dari kamu ya, ada yang ngerasa kalau orang ini tuh makin lama kayaknya makin banyak bohongnya ya. Itu juga salah satu alasan kenapa makin lama tuh kayak kamu makin kesel aja sama dia gitu. Bukannya orang ini ada keinginan buat memperbaiki, justru malah memperkeruh suasana ya, dengan drama-drama yang dia lakukan selama ini padamu gitu. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa kamu tuh masih belum bisa benar-benar melepaskan ya hubungan ini dari dia, sehingga apapun yang terjadi tuh ya mau nggak mau jalani aja gitu. Karena yang aku lihat tuh kayaknya ya meninggalkan tuh susah gitu ya, bertahan tapi rasanya sakit gitu. Jadi ya udah, kamu ambil sisi tengahnya ya, jalani aja. Kalau dia memang jodohnya kamu, ya kamu berharap kepada semesta biar kedepannya diberikan kemudahan. Tetapi kalau dia memang bukan untukmu, ya kamu berharap ya biar semesta bisa melepaskan ya, atau melupakan nama kamu di dalam pikirannya dia gitu. Itu yang kamu harapkan. Di sini terlihat banget ya, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Di sini ada obor yang menyala, artinya ya pasangan kamu ini terlalu ya ketika menyelesaikan suatu urusan atau masalah, ya dia selalu berapi-api energinya ya, selalu panas gitu. Nggak dia selesaikan dengan kepala yang dingin gitu ya. Terkadang itu juga salah satu alasan mengapa kamu ini kesel banget sama dia gitu. Karena kok orang ini makin disabarin kok makin melonjak ya, makin disabarin kok malah kayaknya terlalu mendominasi gitu, terlalu emosinya menggebu-gebu gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ya aku udah capek juga gitu nanggepin kamu yang kayak gini. Jadi terserah kamu aja ya. Kamu mau gini ya monggo silahkan, mau gitu ya udah silahkan. Yang penting aku sudah berusaha menunjukkan yang terbaik buat kamu. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya udah capek banget gitu ya. Dan kita akan lihat lagi ya, kita akan lihat lagi siapakah yang tiba-tiba muncul dan mendekatimu dalam waktu dekat ya. Siapakah dia orangnya? Wow. Oke. Kalau dilihat ya dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini ya dia posisinya tuh kayaknya sedang membatasi diri gitu ya, sedang membatasi diri dari kamu gitu. Entah karena ada masalah, atau karena dia cemburu sama kamu, atau bisa saja ya mungkin ada kekecewaan yang sepertinya tuh belum sempat dia ungkapkan kepada kamu. Yang jelas dari hal itu tuh yang membuat dia jadi membatasi diri untuk gak komunikasi sama kamu gitu. Karena dia merasa ya saat ini tuh ikatan antara aku dan kamu makin lama kayaknya makin gak sehat gitu. Ya semakin dipertahankan kok kayaknya semakin toksik ya. Itulah alasan kenapa ya dia jadi membatasi diri gitu. Sebenarnya aku melihat ya kalau dia ini sebenarnya pribadi yang dia mencintai kamu apa adanya gitu. Cuman gak tahu kenapa ya, apakah kamu dan dia terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter sehingga membuat aku tuh ngerasa bahwa hubungan ini tuh jadi makin lama makin gak seimbang gitu ya. Ada yang merasa disakiti ya, ada yang merasa gak dihargai kayak gitu. Ada yang merasa gak dewasa gitu, ada yang ngerasa berdrama. Jadi kayak penuh dengan penuh dengan gejolak ya di dalam hubungan yang kamu jalani saat ini bersama dia gitu. Saat ini tuh
ya sebenarnya dia ini kangen sama kamu gitu. Karena ada beberapa tuh yang memang kayaknya udah cukup lama banget kamu sama dia sudah lost contact ya, sudah nggak komunikasian gitu. Dia kangen banget dan orang ini tuh ingin segera meluruskan masalah ini gitu, karena ya dia nggak mau gitu ya selamanya terikat dalam situasi yang terlalu toksik bersamamu gitu. Jadi nih orang tuh kepinginnya sebenarnya cuma satu gitu ya, kalau memang kamu masih mencintai dia ya ayolah gitu ya, kita bangun bersama ya, kita koreksi hubungan ini kedepannya akan menjadi hubungan yang indah. Tetapi kalau memang hubungan ini memang benar-benar nggak bisa dipertahankan, ya ngapain kita terlalu memaksakan diri untuk mempertahankan sesuatu hal yang sifatnya nggak membahagiakan diri kita masing-masing. Jadi yuklah kita awali ya dengan sesuatu hal yang baik gitu. Kita ketemunya baik, akhirnya juga baik gitu. Jadi kayak kepingnya tuh orang ini kayak gitu, pengen meluruskan. Kalau kamu masih merasa mencintai dia, ya ayo kita bangkit gitu ya, kita bangun membuka lembaran baru yang lebih sehat. Tetapi kalau kamu menganggap bahwa ya hubungan ini sudah nggak layak buat dipertahankan, ya udah gitu, kita ambil titik tengahnya, kita berakhir dengan baik-baik karena kita kenalnya pun juga baik-baik. Jadi kayak gitu. Di sini tuh juga dia ini kayak dia masih merasa bingung ya, mau ambil keputusan apa gitu. Di satu sisi tuh ya dia masih sayang sama kamu, tapi di satu sisi dia juga ngerasa takut gitu loh, kalau ya kalian berdua ini masih belum bisa mengimbangi satu sama lain. Karena sebenarnya problema dalam hubungan kalian ini adalah masalah ketidakseimbangan sifat dan karakter gitu ya. Jadi ini merasa nggak percaya diri, merasa takut gitu. Jadi kalau kamu memang merasa masih sayang sama dia, maka tunjukkan bahwa kamu ini masih layak untuk dia perjuangkan gitu. Tapi kalau kamu memang udah ngerasa nggak nyaman sama dia, maka kamu juga nggak boleh ya terlalu memaksakan diri untuk menerima dia. Padahal kamu nggak bahagia. Jadi ngomong aja secara jujur, daripada menjalani sesuatu hal yang terpaksa, itu nggak enak banget loh ya. Jadi kayak gitu, lebih baik jujur dan terbuka, karena itu akan menjadi awal yang indah nantinya. Oke, kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba muncul ya dan mendekati kamu ya, karena ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan ke kamu. Kita lihat siapakah dia orangnya. Tara. Oke. Di sini ada kartu The Sun ya. The Sun. Wow. Di sini aku melihat ya, dia adalah orang yang kayaknya jauh di mata, dekat di hati gitu. Karena ya aku dan kamu ini menjalani hubungan yang berjarak, hubungan yang LDR gitu, beda kota, beda tempat, beda negara, sehingga membuat kamu dan ini sepertinya nggak bisa ketemu setiap saat, nggak bisa menghabiskan waktu ya sesuai dengan keinginan kalian gitu. Karena ya kalian ini terpisah karena keadaan gitu, karena ada pekerjaan yang memang tidak bisa kalian tinggalkan gitu. Tapi bagi dia is okay ya, bagi dia no problem gitu. Yang terpenting ya kita sama-sama bisa menjaga hati, sama-sama bersikap dewasa ya. Sejauh-jauhnya apapun jarak memisahkan kalian ya itu nggak jadi masalah dan hambatan gitu, karena kita sudah berkomitmen di awal gitu ya untuk sama-sama saling percaya dan setia satu sama lain gitu. Di sini tuh memang yang aku lihat ya, sebelum-sebelumnya ya orang ini tuh memang dia pingin ketemu sama kamu ya, memang sudah dia rencanakan di awal untuk segera secepatnya bisa ketemu sama kamu. Tapi kayaknya tuh sudah beberapa kali yang mau dia lakukan, tapi pertemuan itu nggak terjadi-jadi gitu ya, gagal gitu. Karena ya ada sesuatu hal yang di luar kendali dia, ada sesuatu hal yang di luar prediksi dia, yang memang kayaknya tuh ada urusan yang gak boleh dia tinggalkan gitu. Karena aku tuh ngerasa bahwa beberapa di antara mereka ini, mereka adalah orang kepercayaan ya di tempat dia bekerja, atau mungkin beberapa tuh ya memang ada yang orang yang sangat berkomitmen banget ya terhadap
pekerjaan yang memang saat ini sedang dia jalani gitu. Jadi kayak seolah-olah itu orang ini nggak bisa seenaknya ya memperlakukan pekerjaan dia dengan kayak gini kayak gitu ya, segala sesuatunya itu harus terjadwal banget gitu. Dan itulah alasan kenapa ya orang itu jadi orang paling dipercaya di tempat dia bekerja, karena konsen dalam artian tuh komitmen dia gitu ya, komitmen dia selama ini dalam memegang amanat gitu. Sehingga ya wajar ya kalau karir dia cemerlang ya, kalau dia dapat posisi yang baik gitu. Semua dia lakukan karena kejujuran dan komitmen dia selama ini dalam menjalani hubungan gitu. Di sini memang ya dia ini orangnya kayak yang aku rasa ya, baik laki-laki maupun perempuan sama ya, dia ini orangnya kayak ya dia ini manja banget ya, sifatnya itu kayak anak kecil gitu ya. Terkadang ya dia bisa menjadi seseorang yang kamu sayangi, tapi terkadang pula ya dia ini juga bisa menjadi orang yang paling menyebalkan gitu, karena orang ini nano-nano banget ya. Terkadang sifat dia itu berubah-ubah ya, terkadang ngangenin ya, tapi terkadang gak ngangenin juga gitu, karena menyebalkan gitu. Selalu aja terkadang mancing ya, cari gara-gara gitu ya di saat kamu sama dia ini gak ada masalah gitu. Tapi ya alasan kenapa kamu mau bertahan sama dia sampai detik ini ya karena kamu merasa bahwa apa yang kamu cari itu ada di dalam diri dia gitu. Kalau nggak ada dia itu nggak rame gitu ya. Di sini memang aku tuh ngerasa ya dia ini sepertinya sudah punya niat, tekad yang cukup kuat ya untuk menjalani masa depan kehidupan cinta yang indah bersamamu. Karena di dalam pikiran dia ini kayaknya seolah-olah tuh sudah terbayang-bayang masa depan bersamamu. Artinya apa? Ya setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia, sehingga membuat dia ini jadi bersemangat ya, seolah-olah ada sesuatu hal ambisi yang ingin dia lakukan kepada kamu, yaitu ingin bersatu denganmu selamanya ya, menjalani hubungan yang sederhana tapi membahagiakan. Itu yang sangat dia inginkan gitu. Tapi ya segala sesuatu itu butuh proses, nggak bisa dilakukan secara cepat-cepat gitu. Dan kamu pun juga orangnya sabar, telaten banget dalam menghadapi dia. Itulah alasan kenapa dia bucin banget sama kamu sampai detik ini gitu. Terus dia ini juga orangnya tuh ngambekan ya, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Dia ini orangnya ngambekan, marahan gitu ya. Dikit-dikit ya dia marah ke kamu ya, dikit-dikit dia manyun ke kamu ya, cemberut. Karena dia orangnya pemarah gitu. Sebenarnya dia ini sosok seseorang yang orangnya susah ditebak juga. Tapi ketika dia ini orang yang paling gak bisa banget ya ngelihat kamu ini marah lama-lama gitu. Dia ini sadar bahwa dia ini pemarah gitu, tapi dia nggak pingin ya pasangannya itu marah sama dia dalam waktu yang lama. Jadi ketika kamu marah sama dia ini berusaha mencari segala cara ya agar kamu ini memaafkan dia gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kayaknya aku nggak suka aja kalau melihat kamu marah ya. Kamu tuh jadi nggak kelihatan cantik, tau nggak? Kamu tuh jadi nggak kelihatan ganteng gitu. Karena kamu itu lebih baik ya jadi orang yang nggak marahan gitu ya, agar ya aku tuh seneng lihat kamu kalau nggak marah ya. Kalau nggak marah itu kelihatan ganteng, lihat cantik kayak gitu ya. Jadi kayak di bayangan dia tuh kayak gitu guys. Terus juga di sini tuh sebenarnya dia kepingin banget ya. Dia tuh kayak terkadang tuh ada perasaan iri ya, kayak ngelihat pasangan-pasangan yang lain ya bisa dating bareng ya sama pasangannya gitu, sedangkan dia nggak bisa gitu karena kita menjalin hubungannya LDR gitu. Tapi ya segala sesuatu yang dia irikan itu semata-mata dia kumpulkan ya untuk menjadi energi gitu ya, bahwa dia ini harus menjadi orang yang sukses gitu ya, agar bisa menemani pasangannya dalam situasi apapun gitu. Karena kesuksesan itu kan kayak bisa melakukan segalanya ya, termasuk dia buka usaha sendiri gitu. Kalau usaha sendiri kan enak ya, jadi dia nggak perlu merantau, nggak perlu bekerja jauh di sana gitu. Dia bisa menemani kamu dalam waktu momen apapun gitu ya. Dia berharapnya kayak gitu sebenarnya. Cuman ya saat ini nggak apa-apa lah gitu ya, mumpung masih belum menikah. Jadi ya udah dia blow up kan ya.
dia rajin-rajinin bekerja gitu, agar nantinya ya kalau dia udah ngerasa siap untuk melepaskan status pekerjaannya, ya dia akan mulai usaha sendiri ketika dia udah menikah sama kamu gitu. Kita lihat lagi yang tiba-tiba muncul, ya siapakah dia yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat. Oke, ada 2 kartu yang aku ambil, unvalid, kita ambil 1 kartu saja. Oke. Yang tiba-tiba muncul dan mendekat ya dalam waktu dekat, dia adalah orang yang menurut aku tuh ya apa ya, di sini tuh terlihat nano-nano ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya tuh sangat sangat menganggap bahwa hadirnya kamu adalah berkah dan anugerah gitu ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ya selama dia menjalani hubungan denganmu ya, dia sangat menikmati banget ya proses kedekatan kalian berdua gitu. Ya walaupun secara realita tuh kalian masih sering berantem, masih sering beda pendapat ya, masih sering terjebak dalam situasi yang sifatnya itu bikin kalian marah satu sama lain gitu. Tapi percayalah bahwa ya orang ini tuh sebenarnya cinta banget ya sama kamu. Bahkan dia menganggap ya bahwa hadirnya kamu adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Memang aku tuh ngerasa ya bahwa pada saat kemarin-kemarin ya, pada saat flashback ke belakang, orang ini tuh kayaknya dia sering datang dan pergi dalam kehidupanmu ya. Jadi terkadang tuh kamu sering ngerasa orang ini tuh dia datang di saat di saat waktu terduga, tapi di saat kamu membutuhkan dia, orang ini ngilang gitu aja gitu. Jadi kamu ini sebenarnya sudah terlalu capek banget gitu ya menghadapi dia yang suka datang dan pergi seenak dia sendiri tanpa konfirmasi dari kamu gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh kamu menganggap bahwa dia ini nggak benar-benar serius sama kamu gitu. Karena ya aku nggak pingin gitu ya menjalani sesuatu hal yang tak pasti gitu. Karena sejujurnya kamu tuh orangnya tipikal seseorang yang benar-benar niat gitu ya ketika menjalani hubungan gitu. Jadi kalau memang niat ya udah niat gitu. Kalau nggak niat ya udah segera ngomong aja, kita akhiri hubungan ini gitu. Kamu tipikal seseorang yang menurut aku tuh kayak nggak perlu basa-basi ya, orang yang realistis banget gitu. Terus juga di sini seiring berjalannya waktu ya, aku tuh melihat kalau kayaknya tuh ada sesuatu hal yang membuat dia ini jadi kayak seolah-olah tuh lebih fokus ke kamu gitu ya. Ya karena dia merasa bahwa rasa sayang yang besar itu dia dapatkan dari diri kamu ya, termasuk rasa perhatianmu ya, termasuk rasa cintamu, kesetiaan kamu ya, selama ini tuh ya baru dia dapatkan dari diri kamu gitu. Tapi yang menjadi anehnya ya, dia udah tahu ya sebesar apa rasa sayangmu ke dia. Orang ini tuh dulunya nggak sadar-sadar ya, dia nggak sadar-sadar ya, orang yang kayak kurang ngerasa bersyukur banget gitu ya. Sudah kamu mau menerima dia apa adanya ya, tapi dia ini kayak masih terkadang tuh selalu aja menganggap diri kamu ini salah gitu ya di mata dia. Terus juga terkadang ya dia ini hujat habis-habisan kamu gitu ya, padahal kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan gitu. Memang dia ini orangnya terlalu menutup diri ya, dia ini orang yang gak gampang terbukaan sama kamu gitu ya. Itulah alasan terkadang kamu itu ngerasa sering banget curiga sama dia gitu loh. Karena ya siapa sih yang gak curiga gitu ya menjalani hubungan, tapi ini orang tuh terkadang timbul tenggelam ya, kadang muncul kadang enggak ya. Jadi kayak kamu kan jadi kayak ngerasa penutannya ini sebenarnya ada apa ya di balik ini semuanya gitu. Kok kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang enggak gitu. Capek tahu ya rasanya menantikan sesuatu hal yang tak pasti. Lebih baik ya kalau kamu benar-benar sayang sama aku, tunjukkan rasa sayangmu gitu. Tapi kalau kamu benar-benar menganggap aku ya, atau menganggap hubungan ini sebagai
suatu permainan, ya maka ya udah akhiri aja gitu. Aku ikhlas kok gitu ya, daripada kamu permainkan ya. Hati ini rasanya terlalu capek ya, terlalu capek dan berat banget gitu menjalani hubungan yang timbul tenggelam. Jadi kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Seseorang, siapakah dia yang tiba-tiba muncul dalam waktu dekat, yang akan muncul ke kamu dalam waktu dekat? Tara, wow. Oke. Kalau dilihat dari energinya, ya, dia adalah seseorang yang sepertinya itu datang dari masa lalu. Ya, datang dari masa lalu artinya apa? Ya, mungkin saja dulu kamu pernah dekat sama dia, ya, tapi karena suatu hal, kesibukan, pekerjaan, atau karena urusan, sehingga membuat kalian itu jadi nggak terkoneksi lagi. Atau ada juga dia adalah seseorang yang pernah menjalin hubungan sama kamu ya pada saat dulu, cuman karena keegoisan atau amarah sehingga membuat hubungan kalian jadi ya berakhir begitu saja gitu, di saat kamu ini sebenarnya masih sayang banget sama dia gitu. Karena memang jika dilihat dari energinya, pada saat dulu ya, kamu ini dipersatukan masih dalam fase yang penuh dengan ketidakdewasaan, terutama dia ya. Karena menurut aku tuh orang ini dulunya masih cenderung gak menghargaimu ya, masih cenderung kayak gak bisa serius dalam menjalani hubungan ya, masih cenderung ya dia ini kayak role mendomination gitu ya. Artinya tuh ya dia masih menjalankan peran yang terlalu mendominasi di dalam hubungan ya, kayak pengennya selalu di ngertiin, pengennya selalu dimanjain ya, pengennya selalu nggak bisa dikalahkan. Jadi kayak gitu, sehingga membuat ya hubungan kamu sama dia ini menjadi sebuah hubungan yang kayaknya itu berantakan banget gitu. Terus di sini tuh dalam waktu dekat ya, ini orang tuh tiba-tiba kayak muncul lagi dalam kehidupanmu gitu. Muncul karena apa? Ya karena beberapa di antara mereka ini, mereka masih merasa terlalu sayang banget ya, terlalu terlalu nggak bisa melupakan ya kenangan yang indah yang pernah kalian jalani gitu. Jadi ya di saat itulah akhirnya dia merasa sadar gitu bahwa ya ternyata dia ini masih butuh kamu gitu ya. Dia ini masih terlalu mengharapkan dirimu gitu ya. Itulah alasan kenapa dia mendekati kamu. Terus juga setelah orang ini hadir ya dalam hidupmu, aku melihat sepertinya akan ada sesuatu hal baru yang akan terjadi. Artinya apa? Ya mungkin saja ya kamu sama dia ini akan mengalami fase transisi kehidupan cinta yang lebih baik daripada yang pada saat kalian kenal dulu gitu. Jadi kamu nantinya akan mengenal dia, akan melihat dia, akan merasakan dia menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih dewasa, yang lebih bersinar ya, yang lebih bisa menghargaimu ya, yang bisa lebih sayang sama kamu ya. Jadinya itu kayak kamu akan melihat banyak perubahan positif yang terjadi di dalam hidupnya dia ya, setelah dia gak bersamamu. Karena ada beberapa di antara mereka ini ya, di saat dia sudah gak bersamamu itu hidup dia benar-benar terasa hancur banget gitu ya. Dia ini sudah mencoba berusaha membuka hati bersama orang baru, tapi tetap aja kayaknya masih belum menemukan orang yang kayak kamu ya. Masih belum menemukan orang-orang yang sesetia kamu, sebaik kamu. Jadi itulah alasan ya kenapa akhirnya tuh hati dia merasa tergerak untuk datang lagi di dalam kehidupanmu gitu. Karena ya dia menganggap bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu ada pada dirimu. Jadi kayak gitu guys. Terus juga beberapa ini juga ada yang orangnya terlalu keras kepala ya. Tapi setelah dia ketemu sama kamu tuh ya keras kepalanya ini tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba ya dia terlahir menjadi pribadi yang rendah hati, yang gak terlalu egois, yang gak terlalu keras kepala ya, yang menghargai pendapat dari pasangannya. Karena ada beberapa di antara mereka ini yang dulunya tuh kayaknya dia ini orang yang nggak mau ya menerima nasihat dari kamu, dari pasangannya gitu. Kayak jatuhnya tuh jadi menimbulkan pertengkaran gitu. Ketika kamu mencoba menasihati dia, bukannya orang ini tuh meresapi, menghargai, menerima, tidak, justru malah menimbulkan
peperangan ya, pertengkaran baru yang tidak kamu inginkan gitu. Padahal di sini tuh tujuan kamu baik ya, untuk membangun dia menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Tapi nih orang tuh kayaknya salah terima ya, salah menerima, salah merespon ya. Jatuhnya tuh katanya yang kamu terlalu menyudutkan dia, merendahkan dia ya, terlalu menjudgment dia gitu. Padahal ya enggak gitu. Di sini nasihat yang kamu berikan ini sifatnya positif ya, sifatnya itu untuk membangun, bukan untuk merendahkan siapapun. Tapi ini orang karena ya mungkin dia ini terlalu nggak dewasa, sehingga ya jadinya tuh salah ya di mata dia. Jadinya salah, dikit-dikit terlalu salah, jadi kayak gitu. Terus kita akan lihat ya, sesuatu apa ya yang sangat dia inginkan dari kamu ya. Sesuatu apakah yang sangat dia inginkan dari kamu? Kita akan lihat dulu guys. Apa yang paling ingin dia lakukan ke kamu? Apa yang paling ingin dia lakukan ke kamu? Kita lihat dulu. Apa yang paling ingin dia lakukan ke kamu? Apa yang paling ingin dia lakukan ke kamu? Kita akan lihat dulu. Wow, belum udah wow ya. Oke, kalau di sini ya beberapa tuh kayaknya orang ini tuh dia memang sudah punya rencana ya. Jadi kayak dia ini sudah punya rencana gitu. Jadi sudah dia susun kalau dia ketemu sama kamu tuh ya dia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki, ingin meluruskan sesuatu hal yang berbelok-belok ya. Ingin membuka lembaran baru bersama kamu gitu, karena dia ingin mengakui kalau dia ini masih membutuhkan kamu ya, masih belum bisa lepas dari kehidupanmu, dan aku mengakui bahwa kamulah satu-satunya seseorang yang paling aku cintai karena sifat kebaikanmu, kesabaranmu, kedewasaanmu, ketelatenanmu dalam menghadapi diriku gitu. Jadi ada yang terus terang ya, mereka terus terang, udah nggak mikirin harga diri lagi, udah nggak mikirin rasa gengsi, yang penting ya dia ngomong jujur aja sesuai dengan apa yang dia rasakan selama ini. Jadi kayak gitu guys. Terus kita lihat lagi ya, sesuatu hal apakah yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat ya. Sesuatu hal apakah yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat? Wow. Oke. Di sini ada kartu The Empress ya. Beberapa di antara mereka ini kayaknya tuh ya mereka ingin ngasih sesuatu hal ke kamu ya, yang ngasih sesuatu hal kayak misalkan ngasih barang ya, atau ngasih sesuatu hal pengertian ya, atau ngasih sesuatu hal yang sifatnya itu bisa meyakinkan kamu kembali ya, untuk dia ini bisa masuk lagi di dalam kehidupanmu gitu. Karena ya dia ini apa ya, bisa dibilang tuh dia kacau banget hidupnya ya selama dia nggak bersamamu, berantakan banget gitu. Maka dari itu ya aku ingin ngasih sesuatu hal ke kamu ya, pengertian atau kata-kata atau ngasih barang gitu ya, sebagai tanda bahwa aku ini benar-benar mau serius sama kamu ya, bahwa aku ini nggak bisa lepas dari hidupmu apapun yang terjadi ya. Ya maafkan kalau pada saat flashback ke belakang tuh aku masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik buat kamu, tapi di kesempatan ini ya izinkanlah untuk aku membuktikan kepada kamu bahwa ya masih sebesar itu rasa sayangku, masih sebesar itu rasa cintaku padamu ya. Dan aku berharap bahwa kamu bisa memberikan aku kesempatan ya untuk membahagiakan kamu untuk selamanya. Jadi ada yang kayak gitu. Wow. Kita akan lihat lagi. Apa yang ingin dia lakukan padamu dalam waktu dekat ya. Kita akan lihat dulu apa yang ingin dia lakukan padamu dalam waktu dekat. Oke, sudah ada yang terjatuh. Wow. Terus di sini tuh aku melihat ya, ada yang kayaknya mereka ini tuh kayak ya mereka mau mendekati kamu gitu, mendekati kamu karena dia merasa bahwa
ya dia ini nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu ya. Kok makin aku melupakan kamu, kok justru malah aku ini makin kepikiran sama kamu ya. Ini artinya apa sih sebenarnya gitu ya. Padahal ya aku ini sudah berusaha ya untuk melupakanmu. Tapi jiwaku, ragaku, pikiranku ini masih tetap terus terpanggil untuk datang ke kamu ya. Sehingga membuat orang itu berpikir ya bahwa kamu adalah takdir garis hidupnya dia. Jadi ya dia merasa ya bahwa aku dan kamu ini masih ada benang merah yang belum putus. Maka aku ingin ya kembali meluruskan masalah ini ya, dan maafkan ya kelakuanku ya, atau maafkan sifat burukku di masa lalu ya, karena ya aku sadar bahwa selama ini hidupku ini terlalu mengecewakanmu gitu. Jadi aku berharap bahwa kamu bisa menerima aku lagi ya, dan aku akan membuktikan kepada kamu bahwa ya aku ini masih terlalu sayang padamu. Jadi kayak gitu guys. Terus juga di sini tuh ada yang kayaknya tuh mereka ingin ya, aku ini mau gitu ya, mau membuka lembaran baru bersama kamu ya, lembaran yang lebih indah, lembaran yang lebih baik daripada yang dulu gitu. Karena ya aku sadar pada saat aku yang dulu gitu ya, aku ini masih terlalu menjadi versi yang gak baik gitu ya, versi yang terlalu mendominasi, versi yang terlalu keras kepala ya, versi yang terlalu egois. Jadi kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau menebus semua kesalahan yang pernah aku lakukan kepada kamu. Jadi kayak gitu. Terus kita akan lihat lagi ya, apa yang ingin dia lakukan padamu ya, apa yang ingin dia lakukan padamu dalam waktu dekat, apa yang ingin dia lakukan padamu dalam waktu dekat, apa yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Tada, wow. Terus di sini tuh ada yang kayaknya di sini ada Seven of Swords ya. Jadi aku tuh ngerasa beberapa di antara mereka ini memang kayaknya ada yang mereka ini sadar ya bahwa dia adalah seseorang tuh yang kayaknya selama ini terlalu mengecewakanmu ya, bukannya dia membahagiakanmu tapi justru malah menyakiti perasaanmu karena ketidaksetiaannya, karena ketidakjujurannya ya, karena ketidak apa adanya dia dalam menerima kamu, karena rasa kurang bersyukurnya dia. Jadi dalam waktu dekat tuh ada yang mau ya meluruskan masalah ini biar kedepannya ini menjadi hubungan yang indah ya, yang tidak dipenuhi dengan drama. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif di dalam diri kalian ya. Sampai jumpa ya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kalian selalu bahagia. Bye bye.